Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah sepasang suami istri, Budi dan Sari. Mereka adalah petani yang hidup sederhana, namun Budi selalu merasa tidak pernah cukup. Dia ingin hidup mewah seperti orang-orang kaya di kota, dan obsesi ini semakin menggerogoti pikiran. Sebelum kami melanjutkan cerita kisah nyata tentang Budi, kami di sini ingin tahu kalian semua dari mana saja, dan hal mistis apa saja yang kalian alami. Silakan komen, agar bisa kami ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih. Suatu hari, Budi mendengar tentang seorang dukun sakti di desa seberang yang dikenal bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat. Budi tanpa pikir panjang pergi ke dukun tersebut dan menceritakan keinginannya. Sang dukun tersenyum licik dan berkata, "Ada cara, tapi dengan syarat. Kau harus memberikan tumbal yang kau cintai." Budi bimbang, tapi akhirnya mengiyakan. Dalam pikirannya, ia berpikir mungkin dukun hanya bercanda, atau tumbal itu hanyalah benda, bukan nyawa. Namun, sang dukun menatap ke dalam dan memberikan air yang harus diminum oleh Sari tanpa sepengetahuannya. Beberapa hari setelah itu, Sari tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mulai kosong. Namun, setiap kali kesehatan Sari menurun, kekayaan Budi pun perlahan meningkat. Harta benda, uang, bahkan ladang yang subur datang seperti keajaiban. Rumah Budi, yang dulunya reot kini berubah menjadi rumah besar, dilengkapi dengan perabotan mahal. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik, heran akan perubahan hidup Budi yang tiba-tiba. Budi merasa lega di satu sisi, namun di sisi lain dihantui rasa bersalah. Setiap malam ia mendengar suara isak tangis, seperti suara Sari yang merintih kesakitan. Suara itu semakin lama semakin kencang, membuatnya susah tidur. Sampai suatu malam, saat Budi terlelap, ia merasakan ada sesuatu yang membekapnya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok Sari yang pucat berdiri di ujung tempat tidurnya. Sari berbicara dengan suara parau, "Kenapa, Budi? Mengapa kamu menumbalkan cintamu demi kekayaan yang fana?" Budi ketakutan, tapi tubuhnya tergeletak di tempatnya. Sari mendekatinya, dipenuhinya kosong namun penuh kesedihan. "Aku menderita karena pilihanmu, Budi. Aku harus menanggung beban yang kau buat," bisiknya. Sesaat kemudian, sosok Sari menghilang, meninggalkan aroma tanah kuburan yang pekat. Pagi harinya, Budi ditemukan oleh warga dalam keadaan mendengus, sendirian. "Maafkan aku, Sari. Maafkan aku." Namun, Sari sudah tiada, meninggalkan Budi dengan harta yang kini tak berarti. Meski memiliki segala yang ia impikan, Budi tak pernah bisa menikmati kekayaan itu. Setiap malam ia dihantui bayangan Sari yang menuntut balasan. Lama-kelamaan, tubuh Budi kurus, pucat, dan orang-orang desa menjauhinya karena takut terkena kutukan. Di akhir hidupnya, Budi ditemukan tak bernyawa, memeluk erat pakaian terakhir milik Sari. Beberapa waktu setelah kematian Budi, desa kembali tenang, namun bisik-bisik mengenai kekayaan yang diperolehnya tetap tersisa. Rumah besar miliknya pun ditinggalkan, menjadi marah dan tak terurus, hingga perlahan-lahan semak belukar. Desa yang menganggap kisah Budi sebagai peringatan tentang keserakahan, dan rumah itu dijuluki sebagai rumah tumbal. Suatu malam, seorang pedagang kaya bernama Pak Darman singgah di desa itu. Ia tertarik mendengar kisah rumah tersebut dan merasa penasaran, berpikir bahwa harta karun milik Budi mungkin tersembunyi di dalamnya. Pak Darman bertekad untuk bermalam di rumah angker itu dan mencarinya. Orang-orang desa merasa hangat, namun ia khawatir, hanya mengira cerita belaka. Saat malam tiba dan Pak Darman mulai berkeliling, angin dingin berhembus menambah kenyamanan. Dalam keremangan, ia melihat pintu tua yang terkunci rapat, seolah menyimpan sesuatu. Tanpa ragu, ia mendobrak pintu itu. Di baliknya, ia menemukan ruangan kecil berdebu, hanya diterangi oleh seberkas sinar bulan. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang terlihat kuno. Cermin itu berbingkai emas dengan ukiran yang rumit, seolah memanggil Pak Darman mendekat. Ketika ia melihat ke dalam cermin, alih-alih melihat dirinya sendiri, ia melihat sosok Budi yang tampak kurus, dengan mata kosong yang menatap tajam. Pak Darman mundur, namun cermin itu tampak menariknya kembali. Sosok Budi berbicara pelan. Suaranya terdengar serat, "Kau ingin harta. Apa kamu siap dengan harganya?" Pak Darman, yang sudah ketakutan, gemetar namun terdorong oleh keserakannya, ia berbisik, "Ya, aku ingin kekayaan." Tiba-tiba, bayangan Sari muncul di cermin sambil memegang erat tangan Budi. Dengan suara parau, ia mengingatkan, "Kau akan kehilangan lebih banyak dari yang kau dapatkan. Kekayaan yang datang dari kutukan hanya akan menghancurkan hidupmu." Namun,
Pak Darman menolak untuk mendengarkan. Cermin itu tiba-tiba mengeluarkan suara-suara aneh, dan sosok Budi serta Sari tampak semakin nyata. Suara tangisan dan tawa bercampur menjadi satu, memenuhi ruangan. Dalam sekejap, Pak Darman terjatuh dan mendapati tubuhnya melemah, seakan-akan seluruh energinya tersedot ke dalam cermin. Esok paginya, warga desa menemukan Pak Darman terbaring tak bernyawa di depan cermin besar itu, dengan mata yang terbuka lebar penuh ketakutan. Di sebelah tubuhnya, hanya ada secari kertas dengan tulisan samar, "Kekayaan dari kutukan takkan membawa ketenangan." Rumah itu kini semakin dikenal sebagai tempat berhantu yang menyimpan rahasia-rahasia kelam. Desa itu pun menyimpan kisah Budi dan Pak Darman sebagai pengingat bahwa harta yang didapat dari jalan yang salah hanya akan membawa kebinasaan, dan kutukan cinta yang dikhianati tidak akan pernah terlepas. Setelah kematian Pak Darman, desa benar-benar diliputi suasana mencekam. Rumah tumbal itu semakin dihindari oleh warga, bahkan pada malam-malam tertentu, beberapa penduduk mengaku mendengar suara tangisan samar dan bayangan sosok wanita yang berkelebat di jendela rumah besar tersebut. Mereka percaya itu adalah arwah Sari yang tak pernah tenang. Namun, kisah ini akhirnya menarik perhatian seorang paranormal muda bernama Ibu Ratna, yang terkenal memiliki kemampuan supranatural. Ibu Ratna datang dari kota setelah mendengar cerita tragis tentang Budi dan Sari. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu, sebuah energi yang masih mengikat arwah Budi dan Sari di dalamnya. Pada malam bulan purnama, Ibu Ratna mempersiapkan ritual di rumah angker itu. Bersama beberapa warga yang memberanikan diri, ia membawa sesajen, dupa, dan air suci. Dengan hati-hati, ia mulai membaca doa-doa sambil menaburkan air suci di sekitar ruangan. Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi dingin, dan suara-suara samar mulai terdengar. Di tengah-tengah ritual, bayangan Budi muncul, berdiri kaku di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Suaranya terdengar bergetar saat berbicara. "Aku terperangkap di sini, terikat oleh kesalahan dan keserakahanku. Aku telah menyumbangkan cinta sejati demi kekayaan fana, namun arwahku tak pernah tenang." Ibu Ratna mengangguk dan mulai berdoa kembali. Pada saat yang sama, sosok Sari muncul, tampak tenang namun penuh kesedihan. Ia menatap Budi, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aku sudah memaafkanmu, Budi. Hanya saja, Anda harus menerima hasil dari apa yang Anda lakukan. Mari kita akhiri semua ini." Saat doa-doa terus dipanjatkan, sebuah sinar lembut memenuhi ruangan. Kedua arwah itu perlahan-lahan memudar, dan suara tangis serta rintihan di rumah itu menghilang seiring dengan hilangnya sosok mereka. Ketika Ibu Ratna menutup ritual, suasana rumah terasa lebih tenang. Tak ada lagi bayangan atau suara-suara misterius. Setelah hari itu, rumah Budi tetap kosong, namun kini tak lagi dianggap angker. Warga desa percaya bahwa roh Budi dan Sari telah pergi ke tempat mereka seharusnya berada, akhirnya bebas dari kutukan dan kesalahan masa lalu. Sejak saat itu, kisah rumah Budi menjadi pelajaran yang diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa cinta dan kesetiaan lebih berharga daripada harta, dan bahwa keserakahan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Beberapa bulan setelah ritual Ibu Ratna, desa kembali damai. Namun, beberapa orang tua di desa seringkali diperingatkan kepada anak-anak muda agar tidak mengikuti jejak Budi. Rumah itu kini mulai tertutupi oleh tumbuhan pembohong, seolah alam sendiri berusaha menghapus jejak dari kisah tragis tersebut. Namun, beberapa warga masih mengaku bahwa ketika malam sangat sunyi, mereka bisa melihat Ibu Ratna yang merasa telah menyelesaikan pelayarannya kembali ke kota. Namun, ia tidak bisa melupakan apa yang dilihat dan dirasakannya di rumah tersebut. Baginya, pertemuan dengan arwah Budi dan Sari adalah pengingat bahwa setiap pilihan hidup selalu meninggalkan jejak, baik di dunia ini maupun di dunia lain. Hingga kini, kisah itu terus menyebar menjadi legenda di desa tersebut, sebuah peringatan bahwa cinta yang dikhianati bisa berubah. Seiring berjalannya waktu, desa itu pun mulai berkembang, dan banyak orang luar yang tertarik untuk tinggal dan membuka usaha. Namun, rumah tua milik Budi tetap tak tersentuh, seolah dilindungi oleh bayang-bayang masa lalunya. Suatu hari, seorang pengusaha properti datang ke desa dengan rencana besar untuk membangun perumahan baru. Ia tertarik untuk membeli tanah di sekitar rumah tua itu. Meskipun warga desa diberitahu tentang sejarah kelam yang menyertainya, pengusaha tersebut tidak peduli dengan cerita mistis itu dan memutuskan untuk mengubah rumah Budi menjadi tempat wisata dengan tema rumah angker.
Malam sebelum rencana dimulai, pengusaha itu bermalam di rumah tua tersebut. Pada dini hari, ia terbangun karena mendengar suara sayup-sayup yang berasal dari sudut ruangan, suara lembut yang berbicara tentang cinta, pengorbanan, dan penyesalan. Ketika ia membuka matanya, sosok samar Budi dan Sari muncul di hadapannya, tampak dengan gambar yang penuh dengan kesedihan. Esok paginya, pengusaha itu keluar dari rumah dengan wajah pucat dan ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, ia membatalkan proyeknya dan meninggalkan desa, tak pernah kembali lagi. Rumah tua itu tetap berdiri, dibiarkan apa adanya, seolah menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang mencoba mengusik kisahnya.